manusia sama yang tidak ada di manusia, amurannya beda nggak? Rumah yang ada manusianya itu tampilannya juga beda. Jadi sekali lagi, benda, makhluk apa saja ketika berhubungan dengan manusia nanti ada nilai. Sekarang kita berpikir, saya bukan mau tausiah, bagi pikir. Ketika segala sesuatu ini ada harga nilainya berhubungan dengan manusia, lalu pertanyaannya, nilainya kita di mana? Harganya kita ini di mana? Yang katanya sebaik-baik bentuk makhluk yang dimuliakan Allah, nilainya kita di mana? Maka Allah zat yang menciptakan kita memberi kabar di dalam Al-Quran, nilai seorang manusia di mana? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah jelas, orang yang di sisiku itu mulia siapa? Yang ada hubungan baik denganku, yang takwa. Jadi siapa saja, mau laki-laki, wanita, tua, muda, miskin, kaya, pejabat, rakyat, orang kota, orang desa, ketika dia ada berhubungan dengan Allah, merasa dilihat Allah, merasa diperhatikan Allah, merasa diketahui oleh Allah, selalu tunduk ikut keinginan-keinginan Allah dalam setiap saat dan keadaan, maka dia akan mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya akan baik, hayatan thayyibah, kehidupannya baik. Sehingga Nabi sendiri katakan, ajib orang beriman, dan hanya orang beriman yang ada hubungan dengan Allah yang bisa mensikapi hidup seperti ini. Apa kata Nabi? Dikasih ujian dia sabar, sabar itu baik baginya. Dikasih nikmat dia syukur, syukur juga baik baginya. Jadi apa saja yang menimpa kehidupan orang beriman yang ada hubungan dengan Allah pasti baik, Pak, nggak akan buruk. Sehingga moto hidup dia itu susahnya senang, senangnya nambah senang. Nah, gimana Pak? Susahnya senang, senangnya nambah senang. Nggak ada susah, senang terus pokoknya. Ya, sehingga nggak kepake pepatah yang mengatakan berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nggak kepake itu, Pak. Islam ngajarin gimana? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesusahan ada kemudahan. Jadi orang beriman itu kalau yang dekat dengan Allah itu walaupun dikasih ujian, ya dia senang aja gitu, Pak, sebetulnya. Hakikat hatinya itu. Bagaimana Bilal bin Rabah? Terang. Dibaringkan di pasir yang panas, ya kan? Ditindih batu, dicambuki, ya, sampai capek yang nyambukinya itu. Kadang-kadang Umayyah bin Khalaf laknatullah alaih itu yang majikannya capek, ganti Abu Jahal, ganti Abu Lahab, sampai nyambukinya capek. Tapi Bilal katakan apa? Ahadun ahad. Allah esa, Allah esa. Hatinya luar biasa, tenang, Pak. Ibrahim alaihissalam juga dibakar api pun sama, tenang. Hasbunallah, ni'mal maula wa ni'mal wakil, cukup Allah. Hatinya itu tenang. Ya. Bagaimana saudara-saudara muslim kita lihat di video-video yang sekarang lagi dapat ujian. Itu ujian buat mereka dan buat kita juga sebetulnya, Pak. Ya. Karena tak ada satupun terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu. Ini perlu kita pahami. Bagaimana saudara muslim kita di Palestina diuji, dibombardir segala macam, hati mereka, lihat anak-anaknya teguh, Pak, imannya. Ya. Saya lihat ada satu video itu, mungkin Bapak juga pernah nonton itu. Ketika satu anak kecil ditanya, ini Yahudi nanti Israel akan nyerang kita, bagaimana? Apa masalahnya, kata dia? Apa masalahnya? Kalaupun kami mati, kami syahid. Anak kecil, Pak, jangan bilang orang besar dewasa ya. Anak kecil bisa seperti itu. Ini di sisi mereka. Di sisi kita, ya kita punya wajib dan kewajiban membantu mereka. Kalau dekat ya harus fisik datang, Pak, sebetulnya bukan hanya kutukan, ancaman, nggak bisa. Tapi kalau kita jauh, apa yang bisa kita buat? Alhamdulillah, pemerintah kita buat dorongan juga dengan baik. MUI kemarin sudah buat baik, boikot katanya. Untuk tidak bagaimana saudara-saudara muslim kita terzolimi di sana. Tapi Mas, makanan segala macam diboikot, kenapa masih pakai Facebook segala macam, katanya, masih pakai YouTube katanya. Kan ada juga yang mungkin tanya gitu. Kalau boikot semua lah, pesawat semua punya di orang, katanya. Bapak yang tolong pahami, ya, pahami ini ya. Sesuatu yang bisa melemahkan dan bermanfaat untuk menghancurkan musuh itu boleh dipakai. Contoh, kita lagi perang, ketemu senjata musuh, ya enggak, buatan mereka, peluru punya mereka, kita pakai boleh enggak, Pak? Boleh, untuk melemahkan mereka, pahami ini, ya. Tapi suplainya ini dipotong, boleh juga, ya. Maka harus mensikapi boikotnya itu beda, ya.
Kalau untuk suplai dana segala macam ya kita boykot, jangan pakai sehingga nggak ada lagi sumber dana mereka. Tapi kalau misalnya kayak tadi Facebook segala macam, YouTube segala bisa untuk jadi alat melemahkan, iya pakai nggak apa-apa. Itu yang bisa kita buat, minimal doa lah gitu. Jangan sampai nggak ada rasa simpati, empati sedikit pun di hati ini nggak ada. Bahkan siapa dengan nggak perlu harus jadi orang Islam atas kejadian tragedi kemanusiaan ini. Ya, cukup jadi manusia saja yang masih punya hati nurani atas perkara ini. Saya nggak ngelebar ke sana Pak, tapi yang pasti sekali lagi orang yang dekat Allah dengan Ta'ala yang betul-betul sungguh itu pasti Allah berikan ketenangan. Nggak akan mungkin salah, Allah katakan diberikan ketenangan. Bilal bin Rabah contohnya dahulu. Seiring perjalanan Bilal ini, ya dulu nggak ada harga, mohon maaf, Bilal radhiyallahu anhu. Kalau majikannya Umayyah bin Khalaf tuh mau naik kudanya, untanya, ini Bilal dijadikan pijakan, ancik-ancik gitu Pak ya. Nggak ada harga. Wanita kalau ngeliat Bilal tutup pintu, ya kan, budak Habasyah, orang Habsyi. Ketika di pemerintahan Umar bin Khattab, ya kan, beliau diberdekakan sama Abu Bakar, menjadi muazzin Nabi, orang terdekat Nabi. Di masa Umar bin Khattab, beliau ini diangkat menjadi gubernur di Damaskus, Syria, ya di Suriah sana. Maka punya pangkat, punya jabatan, ya kan. Bahkan wanita saat itu ingin dipersunting oleh Bilal radhiyallahu anhu. Ya mungkin pandangan wanita itu hitam nggak apa-apa, yang penting kan masuk surga. Karena Bilal ini sudah dihabarkan Nabi jadi ahli surga. Terompahnya aja sudah kedengaran di surga. Mungkin wanita dulu berpikir nggak apa-apa lah hitam-hitam, yang penting jadi ahli surga. Kan wanita ini swarga nunut nuroko katut katanya kan gitu. Sehingga temannya bilang, Bilal kamu sekarang sudah senang. Sudah pangkat, Bilalnya bilang, iya ini nikmat, tapi tahukah kau kapan rasa kesenangan, kenikmatan tertinggi yang kau nikmati dalam hidup? Ya sekarang lah. Kayak kita kan Pak, ketemu kawan nggak, dulu belum apa-apa, sekarang jadi apa-apa, punya apa-apa. Sering kan kita bilang, wih paca enak kau ini sekarang hidup, ya kan? Ya siapa tahu kita dapat uang denger gitu kan Pak. Tapi Bilal katakan ini nikmat, saya tidak menafikan, tapi kenikmatan tertinggi yang kurasakan kapan? Ketika tubuhku dibaringkan di pasir yang panas, ditindih batu, dicambuki. Di situ rasa kenikmatan tinggi yang kurasakan, karena beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beriman dan takwa benar dengan Allah itu pasti hidupnya baik. Apa saja yang datang baik. Umpama begini biar mudah. Pohon, manusia itu kayak pohon sebetulnya. Pohon itu Pak, kenapa dia bisa hidup dengan baik? Kita perhatikan karena dia ada hubungan baik dengan tanah. Ketika akar si pohon ini nyambung dengan tanah, apa saja yang datang sama si pohon pasti baik Bapak Ibu. Dikasih hujan, pohon senang buat kesuburan, betul? Timpah panas, pohon nggak marah, nggak baper, kata anak muda itu. Pohonnya senang, kenapa? Buat fotosintesis. Dikasih angin buat penyerbukan, bahkan dikasih kotoran jadi pupuk Pak. Ketika pohonnya nyambung dengan tanah, apa saja yang datang jadi baik. Yang baik jadi baik, tambah baik, yang buruk juga baik. Tapi lihat, mohon maaf, ketika si pohon tadi putus hubungan dengan tanah, akarnya lepas dari tanah, apa saja yang datang sama si pohon nanti jadi buruk Pak. Ya, timpah hujan, busuk. Perhatikan pohon yang nggak lagi nyambung dengan akarnya ke tanah, kalau disiram air terus gimana? Busuk dia. Timpah panas, iya kering. Kasih angin tumbang, dikasih kotoran lebih buruk. Pun manusia kayak pohon. Kalau pohon nyambungnya ke tanah, manusia nyambungnya kepada penciptanya tadi. Inna akramakum indallahi atqakum, yang takwa. Ketika dia ada hubungan baik dengan Allah, maka apa saja yang menerpa hidupnya ini jadi baik. Dikasih nikmat tadi, syukur-syukur baik baginya, dikasih ujian baik baginya. Jadi nggak ada masalah. Tapi lihat ketika manusianya putus hubungan dengan Allah seperti pohon putus hubungan dengan tanah, apa saja yang datang nanti jadi buruk Pak. Dikasih nikmat maksiat. Jujur Pak, orang yang pegang uang sama nggak pegang uang, peluang maksiatnya banyakan mana? Wah, kita paham Pak ya, orang udah pegang uang gejalanya beda, betul nggak Pak? Iya, nggak ada filter, nggak ada saringan. Kalau orang beriman diberikan amanah harta, itu dia ada filter, ada saringan. Kira-kira Allah redho apa enggak nih kalau saya lempar ke sini? Saringannya apa?
summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat ini yang Allah berikan nanti disoal, ditanya. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Jadi orang beriman khawatir, kira-kira kalau lewat ke sini ini Allah suka apa enggak? Kalau ke sini kira-kira masalah enggak? Ada. Tapi kalau enggak, ya tadi dikasih nikmat malah maksiat, halal haram hantam. Pokoknya motonya hidup poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Waduh, emang surga mubahnya gitu? Gak bisa, ya kan? Maka gak ada filter. Dikasih nikmat malah maksiat, dikasih ujian putus asa. Saya dengar di berita di Jepang itu tingkat teknologi tinggi, keduniaannya pun tinggi, tapi sensitivitas hatinya, kalau kata anak muda hari ini, baperannya juga tinggi, Pak. Ada masalah kepikirannya, ngerenung baper, ujungnya putus asa bunuh diri. Ya, banyak tingkat bunuh dirinya banyak di sana. Padahal keduniaannya banyak, tingkat bunuh diri juga banyak katanya. Maka hadirin Bapak Ibu yang mulia, jelas orang yang dekat dengan Allah hidupnya baik, tapi orang yang putus hubungan dengan Allah hidupnya jadi nggak baik. Ya.